Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kuliah Sosiologi dan Antropologi Dakwah. Masih bersama saya Aisyah Maulida yang akan menemani kalian belajar tentang topik kita kali ini adalah hubungan antara antropologi dan sosiologi. Oke, lanjut saja. Maaf. Tadi kan kalian sudah diskusi di grup mengenai perbedaan sosiologi dan antropologi. Terima kasih karena ternyata kalian sudah mampu memahami materi yang saya sampaikan di minggu lalu. Terima kasih, saya mengapresiasi kalian. Baik, langsung saja kita melihat apa itu hubungan antara sosiologi dan antropologi. Nah, sebelum kita membahas tentang hubungan, jadi kita perlu lihat dulu apa perbedaan sosiologi dan antropologi. Kalian kan tadi sudah diskusi, tapi akan saya tegaskan lagi apa itu perbedaan dua studi ilmu ini. Nah, kita lihat dari definisi sosiologi dan antropologi dulu. Ya, jadi sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, ya. Tujuannya adalah untuk memahami, menjelaskan, dan membagi proses interaksi sosial manusia atau individu ke dalam kelompok, masyarakat, hingga global. Dengan demikian, ilmu sosiologi mendalami hubungan yang saling mempengaruhi antara individu dengan masyarakat. Yang selanjutnya, definisi antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul, biologis, dan kebudayaan manusia. Seorang ahli antropologi memandang makhluk hidup merupakan produk yang dinamis dan kompleks, sebagai hasil dari informasi genetik, bawaan, dan perilaku sosial yang dialami. Dengan demikian, kesimpulannya, antropologi merupakan jembatan antara ilmu pengetahuan alam dengan ilmu sosial yang berhubungan dengan manusia. Jadi antropologi ini ya ada hubungannya lah sama ilmu biologi sama ilmu pengetahuan alam. Nah, mempelajari ilmu antropologi dan sosiologi bersifat bebas nilai atau menjelaskan. Artinya, dengan mempelajari kedua ilmu ini memahami situasi dan kondisi pada kelompok manusia. Bukan berarti seseorang simpatik, setuju, atau menyukai dengan hal tersebut. Ilmu ini menitik beratkan pada penjelasan tentang situasi kelompok masyarakat. Contohnya seperti ini. Kajian dari dua bidang studi ini misalnya yaitu tentang prostitusi. Nah, pastikan kita juga mengulik apa itu prostitusi, bagaimana, bahkan kita juga bisa terjun lapangan untuk meneliti, mendapatkan data, fakta yang ada di lapangan untuk menjelaskan fenomena prostitusi. Nah, dengan meneliti prostitusi ini, seorang peneliti itu posisinya tidak berada pada posisi suka atau tidak, tapi harus bisa menjelaskan dan memahami situasi kondisi. Bukan berarti setuju atau tidak setuju, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya objek kajian sosiologi. Antropologi itu memfokuskan perhatiannya pada manusia sebagai makhluk hidup. Sedangkan ini seharusnya sosiologi, sedangkan sosiologi itu memusatkan studi pada manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ini perbedaan mendasar antara antropologi dan sosiologi. Jika antropologi itu makhluk hidup, sedangkan sosiologi makhluk sosial. Tapi keduanya juga memiliki persamaan, yaitu sama-sama mempelajari manusia sebagai subjek studi. Jadi kajian utamanya itu manusia ya. Nah, ini tabel perbedaan antara antropologi dan sosiologi yang lebih detail lagi. Kalau antropologi itu aspek biologis dan perkembangan manusia, sedangkan kalau sosiologi tentang hubungan dalam kelompok. Ya, ini maksudnya dalam masyarakat ya. Kemudian antropologi berhubungan dengan masyarakat sederhana, primitif, dan kurang beradab. Sedangkan sosiologi dengan masyarakat modern, beradab, dan kompleks. Tapi ini sebenarnya tidak sekaku itu sih perbedaannya. Antropologi pun juga mempelajari masyarakat yang modern kok. Mempelajari masyarakat kecil dan komunitas. Nah, skupnya antropologi ini lebih terbatas karena menggunakan metode yang memang bisanya hanya untuk skala kecil, sedangkan kalau sosiologi ini masyarakatnya dalam skup yang lebih luas atau lebih banyak. Nah, selanjutnya antropologi ini menggunakan teknik partisipatif dan analisis kualitatif, sedangkan sosiologi ini menggunakan metode bersifat angket, kuesioner, wawancara, investigasi, atau yang sering disebut dengan analisis kuantitatif. Nah, selanjutnya
Nah, ini perbedaan antropologi dan sosiologi menurut Kunchoro-Ningrat. Jadi ada 3 aspek yang bisa membedakan kedua studi ilmu ini. Yang pertama, sudut sejarah asal mulanya. Jadi tentu saja asal mula masing-masing studi ini mempunyai asal mula dan perkembangan sejarah yang berbeda. Kemudian dari sudut objek ilmiahnya, sejarah berbeda menyebabkan adanya suatu perbedaan atau pengkhususan pada pokok dan bahan penelitian dari kedua ilmu tersebut. Jadi karena sudut sejarahnya berbeda, maka objek penelitiannya juga memiliki hal yang lebih khusus atau lebih pokok dan tentunya berbeda. Kemudian karena sejarah yang berbeda menyebabkan munculnya metode penggunaan penelitian yang berbeda pula. Jadi sejarah ini menyebabkan metode yang digunakan dan masalah yang diteliti ini lebih berkembang. Jadi ada metode dan masalahnya masing-masing. Nah, selanjutnya sosiologi dan antropologi. Jadi pada sejarahnya, kalau dilihat dari aspek sejarah, pada masanya antropologi itu bermula sebagai himpunan-himpunan bahan keterangan konkret tentang masyarakat bangsa-bangsa di luar Eropa yang kemudian dicakup ke dalam teori-teori tentang masyarakat. Sedangkan sosiologi itu kebalikannya. Sosiologi itu berasal dari teori filsafat tentang masyarakat manusia yang kemudian diisi dengan keterangan konkret tentang masyarakat bangsa Eropa Barat. Jadi bedanya yang sangat beda yang terlihat dari perbedaan ini ya, dari dua hal ini, yaitu kalau antropologi itu berasal dari hal-hal konkret yang terjadi di masyarakat dan kemudian muncullah teori itu. Sedangkan sosiologi kebalikannya, sosiologi muncul dari teori filsafat dulu, ilmu filsafat, kemudian barulah berkembang menjadi hal-hal yang konkret tentang masyarakat bangsa Eropa. Nah, ini perbedaan yang cukup jelas. Nah, selanjutnya yaitu menurut Kunchoro-Ningrat, dalam meneliti, seorang antropolog itu meneliti tentang kehidupan masyarakat, baik sebagai satu kesatuan. Kemudian ia mengkhususkan pada satu unsur saja dalam kehidupan masyarakat, misal aktivitas kehidupan keagamaan atau aktivitas kekeluargaan. Jadi kekhususan ini lebih spesifik ya, satu atau dua unsur saja, karena memang antropologi sifatnya ini sangat spesifik. Kemudian ia menghubungkan unsur-unsur tadi dengan seluruh struktur kehidupan masyarakat kota atau desa. Nah, sedangkan sosiologi yang telah melakukan banyak penelitian masyarakat secara luas dan kompleks, kurang memperhatikan sifat aneka warna dari hidup masyarakat dan kebudayaan manusia yang menjangkau di seluruh dunia. Sosiologi mengkhususkan pada masalah sosial yang khusus, namun diselidiki secara luas dengan metode statistik seperti angket atau survei. Nah, ini jadi bisa dilihat perbedaannya itu dari metode penelitiannya. Kalau antropologi itu lebih kualitatif, etnologi, kemudian kalau sosiologi lebih kuantitatif, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sosiologi juga bisa menggunakan analisis kuantitatif. Gitu. Ini dari berbagai penelitian sosiologi atau skripsi, tesis sosiologi yang saya baca, banyak yang menggunakan analisis kualitatif, tergantung metode objek kajiannya. Nah, ini lagi penegasan lagi kalau antropologi itu fokus pada manusia sebagai makhluk hidup dan sosiologi berfokus pada manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian antropologi lebih ke kualitatif dan sosiologi lebih ke kuantitatif. Tapi sekali lagi saya bilang, sosiologi itu tidak selalu kuantitatif, pakai metode kualitatif juga bisa. Dan dua disiplin ilmu ini saling melengkapi di semacam ini. Nah, jadi meskipun memiliki dua metode yang berbeda dalam hal riset atau penelitian, tapi kedua ilmu ini saling melengkapi satu sama lain. Jadi misal begini, ada penelitian tentang radikalisasi. Nah, posisi antropologi di sini adalah untuk menemukan masalah khusus yang lebih spesifik mengenai radikalisasi ini, seperti deskripsi tentang radikalisasi, kemudian juga tentang landasan-landasannya, bagaimana
radikalisasi ini dilihat sebagai sesuatu yang spesifik dan detail, yaitu menggunakan konsep atau metode kualitatif, bisa menggunakan etnografi atau yang lain yang sesuai dengan metode kualitatif. Nah, untuk sosiologi ini bisa melengkapi penelitian tersebut dengan menspesialisasikan atau menyelidiki secara luas dengan analisis kuantitatif. Jadi hasil penelitian tadi menjadi bahan untuk keputusan penting dalam pemecahan masalah radikalisasi. Jadi intinya antropologi lebih spesifik, kemudian disempurnakan lagi oleh sosiologi yang meneliti secara umum atau secara lebih luas, seperti itu. Baik, begitu ya untuk kuliah antropologi, sosiologi dakwah ini dengan materi hubungan antropologi dan sosiologi. Jadi hubungannya ini sangat memiliki hubungan yang erat dan dua disiplin ini saling melengkapi satu sama lain. Baik, begitu saja. Dan saya ingatkan, silakan untuk presensi dengan cara menulis komentar dengan format nama dan NIP di kolom komentar video YouTube ini. Baik, terima kasih. Semoga kuliah ini bermanfaat. Silahkan dilanjutkan di grup untuk diskusinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.